Baik, terima kasih. Sudah dibuka suaranya. Ya, baik. Silakan Bapak. Ya. Ternyata banyak betul nama Safrizal, jadi salah. Yang di-on kan salah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Kopel Jalil, sesepuh kita, mewakili pemerintah Aceh, para narasumber, anggota Forbes, anggota DPR, anggota DPD, mantan gubernur, mantan anggota DPR, para akademisi dan Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, termasuk Bang Fikar Eda, seniman yang membuatkan saya puisi yang saya bacakan di Kalimantan. Salam buat semuanya. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, kami hormati. Waktu 5 menit saya akan gunakan tanpa slide ya. Bapak Ibu, bahwa sudah kenyataannya sekarang 71 butir MOU Helsinki yang merupakan produk dari penyelesaian permasalahan, hasil optimum yang dihasilkan pada ruang dan waktu dengan cara yang sangat beradab dan terhormat. Walaupun sebagian pihak dari pemerintah dan GAM yang berdiskusi masih terdapat opini-opini, masih terdapat keberatan-keberatan yang menyisakan bahan diskusi yang membutuhkan telahan yang tajam. Butir-butir Helsinki tersebut ada yang diserap menjadi bahan undang-undang maupun yang langsung diterapkan di dalam penyelenggaraan kehidupan pemerintahan maupun kemasyarakatan. Wujud implementasi MOU Helsinki yang paling nyata adalah dengan diwujudkannya Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang di dalam proses penyusunan maupun setelah penyusunan juga masih terdapat pro dan kontra. Kami menyaksikan sendiri dengan mata kepala sendiri sebagai bagian dari tim penyusunan, bagaimana jibaku tim Forbes kita. Ini ada beberapa tim Forbes kita, Bang Nasir Jamil, Bang Farhan, ya, kerja keras mereka yang luar biasa, yang belum pernah kita lihat betapa kompaknya semua unsur Aceh di dalam menyusun undang-undang pemerintahan Aceh. Seluruh unsur masyarakat Aceh juga demikian. Ya, ada Forbes, ada kampus, ada media, ada teknokrat, ada birokrat, ada kaum ulama, kaum umara, semua saling bantu-membantu di dalam mewujudkan undang-undang pemerintahan Aceh yang mendekati keinginan. Ya, bahkan banyak dari materi yang tidak ada dalam MOU pun diinsert ke dalam UPA sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyusunan undang-undang. Tak pelak lagi, undang-undang pemerintahan Aceh dinilai sebagai undang-undang yang paling progresif yang pernah ada. Walaupun kita sendiri masih menaruh pertanyaan-pertanyaan, namun undang-undang UUPA ini menjadi suatu produk perundang-undangan di masa itu sampai sekarang yang paling progresif, yang banyak pemerintahan daerah lain ingin meniru tapi tak bisa. Ya, tak cukup alasan. Bahkan juga barangkali tak mampu, ya. Besar sekali harapan kekompakan dalam menyusun UUPA kemudian diinsert menjadi kekompakan dalam mengisi pembangunan. Seperti saat ini. Kekompakan pada masa itu dibawa kepada masa ini. Ini harapan yang barangkali luar biasa yang bisa kita tumpukan sehingga akselerasi pembangunan yang kita harapkan bisa kita capai. Saya kira besar sekali kemungkinannya melihat potensi sumber daya manusia Aceh dan orang Aceh yang hebat-hebat, yang tinggal di Aceh, di Indonesia maupun di mancanegara. Barangkali kita tinggal mencari, menemukan pemersatu dan penggeraknya.
Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tadi pembicara sebelumnya juga Pak Sesepuh Pak Sofyan Djalil juga sudah menyampaikan bahwa ada kenyataan-kenyataan yang kita hadapi saat ini. Tanpa menafikan hasil dan manfaat yang kita peroleh dari hasil MOU Helsinki. Sudah banyak kemajuan-kemajuan yang kita peroleh, sudah banyak hasil-hasil yang kita peroleh. Ya, keamanan yang baik sehingga memungkinkan kita bisa melakukan semua aktivitas. Bahkan Aceh dikatakan lebih aman dari Jakarta jika lihat dari jumlah kriminalitas harian. Lalu demokrasi yang berkembang dengan partisipasi yang spesial. Ekonomi yang bergerak walaupun masih ada catatan-catatan yang dimana sebagaimana disampaikan oleh pembicara terdahulu bahwa angka kemiskinan kita masih 15,43%, di atas rata-rata nasional yang hanya 10%. Dan tentu saja ini menjadi catatan yang memilukan kita, namun kita tidak boleh menyerah kepada keadaan. Ya. Keberadaan dana otonomi khusus kita yang tidak disebut di dalam MOU Helsinki adalah akselerasi. Kita bergerak bukan dari titik nol ketika kita memulai menyelenggarakan undang-undang pemerintahan Aceh. Tapi kita mulai dari minus. Oleh karenanya akselerasinya harus 2-3 kali lipat kalau kita ingin menyamai provinsi lain atau bahkan melampauinya. Kalau kita bergerak dengan ritme yang sama dengan provinsi lain, maka sudah barang tentu posisi yang paling bawah itu terus akan paling bawah. Ya, dan kita tidak tahu kapan harus menyalipnya jika akselerasinya konstan seperti saat ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, MOU Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005 ini telah memasuki usia 16 tahun, usia yang cukup panjang, yang jika dinilai dari masa dalam mengisi pembangunan. Banyak hasil dan manfaatnya walaupun ada kekurangannya. Kalau kita mengambil pendapat Medley, pakar pemerintahan, politik, sosial, pemerintahan dan pembangunan dikatakan berhasil kalau masih terbinanya integrasi nasional. Sampai hari ini integrasi nasional masih terbina dengan baik, kemudian Aceh menjadi zona damai, tidak ada lagi konflik, bahkan daerah menjadi sasaran tempat belajar menyelesaikan konflik, sebagaimana dikatakan oleh Pak Sofyan Djalil tadi. Kemudian terdapat kepengaturan dan kepengurusan kehidupan bernegara secara demokratis menuju good governance, ya, yang penuh dengan tantangan-tantangan yang kita tahu, kita alami, kita saksikan bersama-sama tahapan penyelenggaraan pemerintahan Aceh. Terdapat peningkatan kualitas hidup juga, walaupun kekurangannya juga banyak. Oleh karenanya, sekarang adalah bukan waktunya untuk berhenti, tapi waktunya untuk speed up. Demikian pula soal ekonomi, terutama soal kemiskinan dan pengangguran. Ada banyak pertanyaan yang dapat kita ajukan, misalkan apa yang salah dengan MOU Helsinki? Apa yang salah dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau UPA, atau apa yang salah dengan perundang-undangan di bawahnya, PP, Perpres, Kanun, dan semacamnya, atau adakah yang salah dalam implementasinya? Mari kita menemukan jawabannya, mari kita cari, kita teliti dengan seksama, agar jangan pengalaman berulang-ulang terus kita ulang, sehingga kesempatan untuk mengakselerasi jadi hilang. Jangan sampai karena implementasi kita menyalahkan regulasi. Janganlah gara-gara buruk muka cermin kita belah. Mari kita carikan solusinya. Dan patut kita juga mengetahui ya bahwa dana otonomi khusus kita yang disampaikan Pak Sofyan Djalil tadi secara agregat saat ini sudah sangat besar ya. Sepantasnya angka-angka statistik yang dikemukakan sudah jauh lebih baik sepatutnya. Namun demikian kita masih butuh akselerasi dan menemukan di mana miss-nya.
misunderstanding atau mismanagement. Ayo kita temukan sehingga kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan dan memperbaiki secara bersama-sama kolaborasi di masa depan. Di samping itu juga kita harus terus meyakinkan atau menguatkan konsep kita di dalam meningkatkan kualitas hidup dan segera keluar dari angka-angka kemiskinan yang dikemukakan. Apakah dengan cara mengubah isi kepengaturannya atau mengubah kepengurusannya ataupun mewujudkan atau merubah strategi pencapaiannya, atau kita hanya diam saja menyaksikan konsistensi akselerasi yang biasa-biasa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, oleh karenanya konsep yang saya kira perlu kita lakukan adalah untuk mengejar ketertinggalan kita dari provinsi-provinsi lain, karena suara ini yang paling sering dikemukakan pada level nasional. Maka yang paling penting bagi saya dua kata adalah kolaborasi dan akselerasi. Semacam hari ini, semacam malam ini adalah bentuk daripada kolaborasi, tinggal kita saling bantu-membantu dalam rangka mewujudkan akselerasi. Perlu adanya terobosan pembeda agar terjadi perubahan yang nyata. Ya, undang-undang pemerintahan Aceh kita yang sangat progresif memungkinkan kita bekerja lebih daripada ekspektasi yang diharapkan. Fokus terhadap bidang-bidang tertentu yang mempercepat kesejahteraan pendidikan terutama, sehingga pendidikan dengan kemajuan pendidikan yang dahulu kita pernah sangat maju, yang kemudian kita dorong kembali sekarang, maka akan merubah wajah Aceh secara keseluruhan. Insya Allah secara bersama-sama kita bisa melakukan ini semua dengan kolaborasi yang saling percaya, mutual trust, kerjasama, dan saling bantu-membantu dari semua unsur yang ada. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.